Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Intan Novia Astuti, dosen program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Banda Aceh. Untuk bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi keuangan. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2, akuntansi keuangan lanjutan 1, akuntansi keuangan lanjutan 2, analisa laporan keuangan, analisa investasi dan portofolio, teori akuntansi, dan akuntansi keperilakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yakni akuntansi keuangan menengah 2, dengan menggunakan sistem metode pembelajaran Delivery, Interaction, and Assessment atau disingkat dengan DIA. Sebelum masuk ke sesi metode pembelajaran DIA, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, capaian MK, dan metode yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Akuntansi keuangan menengah 2 merupakan mata kuliah wajib di lingkungan program studi akuntansi STIAS Banda Aceh. Mata kuliah ini sebagai mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah lanjutan pada semester depan. Bobot SKS dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 adalah 3 SKS. Akuntansi keuangan menengah 2 merupakan lanjutan dari akuntansi keuangan menengah 1, di mana akuntansi keuangan menengah 2 bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan atas pos-pos yang ada juga di dalam laporan keuangan, serta nanti bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan yang berlaku. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan nantinya akan mampu mencapai beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis tentang pelaporan akuntansi. 2. Mahasiswa menjelaskan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan atas transaksi yang timbul pada laporan keuangan perusahaan. 3. Mahasiswa mampu menganalisis, mengungkapkan perubahan kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi, serta bisa menganalisis kesalahan pencatatan dalam akuntansi. 4. Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan dengan lengkap sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. 5. Mahasiswa mampu menginterpretasikan dan menganalisis informasi yang tersaji dalam laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 6. Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus-kasus etika yang berhubungan dengan isu kontemporer terkait akuntansi keuangan menengah 2. Selanjutnya, untuk dapat tercapainya kemampuan yang diharapkan, sangat didukung dari materi-materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Adapun materi pembelajaran untuk MK akuntansi keuangan menengah 2 selama 1 semester diantaranya adalah 1. Introduction of Intermediate Accounting 2. 2. Liabilities jangka pendek atau current liabilities. 3. Long term liabilities. 4. Stockholder equity. 5. Dilutive securities. 6. Earning per share. 7. Investment. 8. Statement of cash flow. 9. Revenue recognition. 10. Leasing. 11. Employee benefit and pension. 12. Accounting for income tax. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan untuk MK saya ini adalah metode Delivery, Interaction, and Assessment atau disingkat dengan DIA.
Yang pertama adalah delivery. Delivery, cara yang saya gunakan dalam penyampaian materi perkuliahan kepada mahasiswa dengan mengacu beberapa textbook. Di antara textbook yang saya pakai adalah Kiso et al. Dengan judul Intermediate Accounting IFRS Edition. Yang kedua adalah Kiso et al. Dengan judul Intermediate Accounting Volume 2 IFRS Edition. Yang ketiga, Mirza et al. Dengan judul International Financial Reporting Standard atau IFRS Workbook and Guide. Yang keempat, Standar Akuntansi Keuangan. Dan yang kelima, saya juga menggunakan artikel atau jurnal yang relevan dan bereputasi untuk mendukung pengetahuan dalam akuntansi keuangan menengah 2. Kemudian, saya juga menggunakan PowerPoint yang menarik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran yang saya berikan tidak hanya berfokus pada teori saja, melainkan setiap pertemuan saya memberikan beberapa contoh-contoh kasus yang akan diselesaikan dengan berdiskusi bersama. Hal ini saya terapkan agar kemampuan-kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini dapat tercapai sehingga berdampak kepada lulusan yang berkualitas, mempunyai soft skill dan hard skill di bidang akuntansi, dan kemudian nanti akan dapat bersaing dengan mahasiswa-mahasiswi lain. Yang kedua, dengan metode interaction. Untuk interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa platform, di antaranya Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp. Untuk Zoom Meeting, yang saya gunakan untuk menyampaikan materi setiap minggunya. Di media Zoom Meeting ini juga sebagai forum untuk berdiskusi, bertanya, menguraikan pendapat terkait materi pembelajaran dan pembahasan kasus-kasus soal yang saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, platform Google Classroom. Google Classroom saya gunakan untuk memberi metode perkuliahan atau materi perkuliahan setiap minggunya dengan tidak bertatap muka. Kemudian Google Classroom saya gunakan untuk pemberian tugas, kuis, ujian tengah semester, bahkan ujian akhir semester. Kuis, tugas, UTS, dan UAS juga dikumpulkan melalui Google Classroom dengan format PDF. Yang ketiga, dengan media WhatsApp. WhatsApp saya gunakan untuk memudahkan komunikasi saya kepada mahasiswa serta berdiskusi atas kendala-kendala yang dihadapi selama proses perkuliahan. Untuk yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Di awal perkuliahan saya menjelaskan bagaimana bobot penilaian MK Akuntansi Keuangan Menengah 2 kepada mahasiswa. Adapun bobot penilaian yang saya gunakan adalah kehadiran 10%, tugas 15%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Selain itu, saya juga memberikan penilaian dari aspek keaktifan mahasiswa. Misalnya, mahasiswa yang aktif dalam bertanya, berdiskusi, serta mahasiswa yang berunjuk diri untuk menyelesaikan soal-soal tugas setiap minggunya. Hal ini saya lakukan dengan tujuan memberikan semangat dan motivasi para mahasiswa dalam mengikuti MK saya. Baiklah, demikian pemaparan saya terkait metode pembelajaran saya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 di program studi Akuntansi STIAS Banda Aceh. Selanjutnya, cuplikan perkuliahan saya dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Hari ini kita laporan arus kas nih. Seperti yang kalian lihat di share screen saya tuh laporan arus kas. Laporan arus kas, kalau menurut kalian itu bagian dari komponen laporan keuangan tidak? Masih ingat beberapa komponen laporan keuangan? Saya tanya Ahmad. Ahmad, coba mute dulu suaranya. Gak usah ketawa-ketawa. Ahmad.
Laporan arus kas ini Ya. masuk ke dalam komponen laporan keuangan nggak? Masuk, Bu. Saya masih ingat masuk, Bu. Masuk. Ada berapa kalau komponen laporan keuangan yang kamu ketahui? Eh, sempet- saya lupa, Bu. Nggak ada Ya. bersama sekali nih, Bu. Lah, sebenarnya komponen laporan keuangan itu udah dipelajari dari pengantar kan? Pengantar 1, pengantar 2, Iya, Bu. sampai ke intermediate 1. Oke, Ahmad lupa ya. Coba dibuka lagi catatannya nanti ya. Oke, saya Baik, Bu. panggil hmm, Farhan. Farhan, komponen laporan keuangan kita ada berapa, Farhan? Masuk laporan arus kas? Hmm. Hmm. Tiba-tiba saya hilang ingatan mendadak, Bu. Apa? Lupa. Lupa Lupa saya. mendadak kamu? Amnesianya mendadak? Mendadak, Bu. Kejedot tadi di kamar mandi, Bu. Kayak mana? Kejedot di kamar mandi, Bu. Alasan klasik tuh ya. Nah, harapan saya nih ya, komponen laporan keuangan itu kan basic sekali ya. Pengantar sekali dulu sudah pernah dijelasin. Saya yakin udah pernah dijelasin sama dosennya dan kalian sudah juga melaksanakan tugasnya ya. Ada 5 komponen laporan keuangan. Yang pertama apa? Neraca. Siapa yang tahu nih? Yang tahu siapa? Boleh. Siapa yang tahu? Selain neraca atau posisi keuangan. Apa lagi? Posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi. Habis itu yang ketiga apa? Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, benar. Yang belum di mute, kalau nggak mau bersuara di mute ini aja ya, di unmute aja ya. Itu akun siapa tuh yang belum di unmute tuh? Nah, habis laporan perubahan modal, baru laporan arus kas. Ya. Satu lagi adalah CALK, catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 ya. Komponen laporan keuangan ada 5, tuh harus diingat ya. Itu kalian ada intermediate 2 nih. Harusnya itu nggak usah lagi kita pelajarin, udah di luar kepala. Udah biasanya kalian kerjakan hari-hari ya, kuliah akuntansi. Jadi ada laporan posisi keuangan. Yang belum diangkut siapa ya ini ya? Tolong yang belum diangkutkan suaranya. Diangkutkan ya. Sama saya terdengung kali di sini. Oke, udah ya. Yang kedua ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Dan yang keempat ini adalah laporan arus kas. Yang terakhir tadi adalah CAIK, catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini kita mengkhususkan membahas laporan arus kas. Ya, kalau di intermediate ataupun di pengantar 2 mungkin sekilas sudah pernah melihat bagaimana bentuk dari laporan arus kas. Kalau laporan posisi keuangan pasti udah biasa, ya kan? Ada posisi keuangan, ada debit, kredit, di sisi kiri ada aset, di sisi kanan ada kewajiban dan ekuitas. Nah, kalau laporan laba rugi isinya adalah pendapatan atau penjualan dikurangi beban-beban, baru dapatlah dia laba atau rugi, ya kan? Gain atau loss. Nah, kemudian di sisi perubahan modal masukkan berapa modalnya, sahamnya, modal dia sendiri. Nah, dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan arus kas adalah nanti memasukkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, baik itu penerimaan dan
pengeluaran. Ya, jadi kalau pernah kalian dengar, pernah nggak dengar teori begini? Oh, kalau melihat perusahaannya itu tidak ada manipulasinya, tidak ada rekayasanya, itu di laporan arus kas. Pernah dengar kan? Pernah ya? Yang sering kita dengar teori begitu. Jadi memang laporan sebenarnya uang masuk dan uang keluar di perusahaan, di organisasi itu paling relevan itu bisa kita menggunakan acuan laporan arus kas ya, diketimbangkan dengan laporan laba rugi. Apalagi sekarang banyak sekali kasus perusahaan yang memanipulasi laba ya, dia seolah-olah itu perusahaan kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan perusahaan tersebut adalah baik, sehingga nanti berdampak kepada banyak investor yang menginvestasikan, nah gitu, dan berdampak kepada nilai perusahaan tersebut. Nah, ya kalau laba rugi. Tapi kalau laporan arus kas, apakah bisa diolah? Nah, sangat minim sekali dalam mengolah angka-angka yang ada di laporan arus kas. Ya, jadi laporan arus kas memang dari segi arti arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar dari segala aktivitas perusahaan. Ya, aktivitasnya ada operasi, pendanaan, dan investasi. Sama kayak gitu. Oke, dengar ya suaranya ya? Suara saya dengar Ya, kan? Dengar, dengar Bu. Dengar. Dengar Bu. Nah, kemudian tujuan dari arus kas ini atau laporan arus kas ini adalah pastinya memberikan informasi, ya, informasi yang dibutuhkan oleh orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan, ya. Contohnya siapa? Bisa investor, kemudian kreditor, lembaga masyarakatan, mahasiswa. Nah, pemerintah, siapa saja yang mau membutuhkan laporan keuangan akan membaca komponen laporan keuangan. Ini salah satunya adalah laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini memang sifatnya adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan yang membutuhkan laporan keuangan. Nah, tentang apa arus kas? Tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas selama suatu periode. Dan biasanya laporan arus kas ini dilaporkan ke setiap periode, setiap tahun, ya. Pasti kalau kalian pernah lihat laporan keuangan yang perusahaan udah PT, udah TBK, perusahaan yang udah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu komponen laporan keuangannya sangat lengkap, sangat relevan. Mereka selalu setiap tahun melaporkan komponen laporan keuangan, termasuk adalah laporan arus kas. Ya, jadi nanti di dalam informasi arus kas ini dia akan masukkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah operasi, kemudian investasi, kemudian pembiayaan, ya, berdasarkan pengeluaran dari perusahaan tersebut dengan mengeluarkan kas perusahaan tersebut. Jadi ini ya. Kemudian manfaat dari arus kas, ya pertama manfaatnya dirasakan kita untuk supaya kita tahu bagaimana penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam satu periode. Kemudian nanti dari informasi yang dikeluarkan bisa menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Jadi perusahaan itu bisa mampu nanti, dia memperkirakan bagaimana arus kas di masa yang akan datang berdasarkan arus kas yang dihasilkan di periode sekarang, ya. Kemudian dari laporan arus kas ini nanti akan dilihat informasi mampu nggak perusahaan untuk membayar dividen. Kemudian mampu nggak perusahaan itu untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Contoh kewajibannya apa? Misalnya utang, ya kan? Mungkin pembayaran beban gaji, beban operasi, ya beban operasi seperti beban listrik. Nah, yang begitu ya. Jadi dengan arus kas ini akan melihat kemampuan perusahaan sejauh mana ya dalam menghasilkan penerimaan dan dalam mengeluarkan
kewajiban-kewajiban perusahaan tersebut. Nah, kemudian laporan arus kas menyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Nah, kemudian manfaat laporan arus kas yang terakhir adalah sebagai transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas dalam suatu periode. Nah, jadi laporan arus kas ini kan memang 3 kegiatan, yaitu termasuk investasi dan pembiayaan. Nah, di arus kas ini akan nampak kita berapa transaksi perusahaan yang dikeluarkan untuk investasi atau dalam penerimaan investasi dan berapa investasi yang dikeluarkan dan diterima khususnya untuk pembiayaan selama periode berjalan. Nah, uang yang dia keluarkan atau uang yang dia terima bisa dalam bentuk kas atau non kas ya. Nah, keempat manfaat laporan kas ini itu dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan yang memang membutuhkan laporan keuangan. Seperti tadi saya bilang, ada kreditor, investor, mahasiswa, pemerintah, lembaga pemasyarakat, dan lain-lain yang memang mereka membutuhkan laporan keuangan perusahaan tersebut. Ya, gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Saya. Ini jenis arus kas. Nah, ada 3 kegiatan tadi sudah saya bilang. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini, apa yang masuk ke dalam aktivitas operasi? Yang terkait penjualan barang dan jasa. Kemudian terkait penerimaan fee, royalti, komisi, ataupun pendapatan atau penjualan lain yang diberikan atau yang diberikan oleh supplier dan karyawan. Ya, ini untuk aktivitas operasi. Apa yang kita masukkan ke dalam aktivitas operasi adalah penjualan atau pendapatan barang dan jasa, royalti, fee, komisi, ataupun penjualan lain ya, yang sifatnya dibayarkan oleh supplier ataupun karyawan. Dan intinya nanti yang masuk ke dalam aktivitas operasi adalah berdampak kepada laba dan suatu entitas tersebut ya. Jadi dia akan berdampak terhadap penentuan laba bersih perusahaan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah arus kas itu terdiri dari investasi, investing activities. Nah, apa yang masuk ke dalam investasi? Misalnya pemberian dan penagihan pinjaman. Investasi dalam bentuk pemberian hutang maupun ekuitas. Nah, contohnya misalnya di sini saya ambil peralatan dari perusahaan manufaktur ya, perusahaan pabrik atau properti pabrik. Nah, seperti membeli aset tetap. Nah, aset tetap itu misalnya apa aja? Apa aja aset tetap? Atau lancar-lancar, bangunan, ya kan? Peralatan, ya, mesin. Nah, itu kan biasanya perusahaan membeli itu sifatnya adalah investasi kan, dia berinvestasi membeli bangunan, kemudian perusahaan tersebut investasi membeli tanah, peralatan, ya, yang sifatnya memang investasi jangka waktu yang bisa digunakan cukup lama, ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas dari pembiayaan atau financing. Nah, pembiayaan ini seperti pembayaran dividen, ya. Jadi nanti kalau perusahaan itu ada pembayaran dividen akan masuk ke dalam aktivitas pembiayaan. Kemudian saham, ya. Kemudian melunasi hutang. Nah, itu masuk ke dalam pembiayaan atau pendanaan. Jadi kalau nanti ketemu transaksi, misalnya transaksinya perusahaan membeli peralatan, itu masuknya kemana? Kan dia sifatnya pengeluarannya, perusahaan membeli peralatan. Jadi masuknya nanti akan ke aktivitas investasi, tapi bagian pengeluaran. Bisa ya?
Nah, kemudian nanti kalau ada transaksi, misalnya perusahaan membayar dividen tahun tersebut sebesar 10 juta. Nanti masuknya kemana? Ke pengeluaran, arus kas keluar, aktivitas pembiayaan. Ya, pasti transaksinya adalah pembayaran dividen, ya. Kemudian nanti ada transaksi perusahaan menerima pelunasan pinjaman dari pihak ketiga. Nanti masuknya kemana? Ke kas masuk untuk aktivitas pembiayaan. Pelunasan pinjaman dari pihak ketiga misalnya 20 juta menjadi arus kas masuk. Contohnya kayak mana ya? Ah, ini dia. Jadi, oke, ini aja yang lebih pas. Contoh dari laporan arus kas. Nah, ini ya. Ini format laporan arus kas. Nah, ini aja saya ambil. Nampak nggak? PT Nur Hidayah. Nampak nggak? Nampak, Bu. Nampak ya? Nampak, Bu. Ini contoh laporan arus kas paling sangat sederhana. Ya, sederhana sekali. PT Nur Hidayah. Jadi ada kegiatan yang 3 kegiatan tadi ya. Operasi, investasi, sama pembiayaan. Ya. Jadi arus kas masuknya ada, arus kas keluarnya juga ada dari masing-masing ketiga aktivitas, baik itu operasi, investasi, dan pembiayaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Nggak ada ya, berarti ya oke ya. Makasih untuk hari ini. Sebentar lagi kita UTS dan persiapkan diri kalian belajar. Pelajari juga yang udah kemarin-kemarin kita pelajarin dari pertemuan 1 sampai pertemuan sekarang. Dan kemungkinan itu yang akan keluar nanti untuk soal UAS ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Saya absen sebentar ya. Saya absen Ratinan. Hadir, Bu. Kira hadir ya. Mawadah. Hera. Bu. Hera mana Hera? Hadir, Bu. Ini. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai Bu, ketemu Bu. ya. Bu. Hadir, Bu. Siapa? Ica Wardani. Oke, makasih untuk hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Alif ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.